Mendapatkan bantuan dari sang pengadil lapangan, Timnas Guinea berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Beberapa keputusan kontroversial dari wasit menjadi sorotan di laga ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bahkan harus dikeluarkan dari lapangan usai melakukan protes keras terhadap keputusan wasit yang merugikan Timnas Indonesia. Lalu apa saja yang terjadi di laga Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ya, bermain di Clairefontaine, Perancis, Timnas Indonesia tampil cukup percaya diri dan mampu mengimbangi permainan Guinea. Namun gawang Hernando Ari harus jebol melalui tendangan penalti usai wasit menilai Witan Sulaiman melakukan pelanggaran terhadap Al-Ghazi Mibah pada menit ke-28 di kotak terlarang. Tanpa berpikir panjang, wasit François Letexier pun langsung menunjuk titik putih sebagai hukuman dari pelanggaran yang dilakukan Witan. Ilaix Moriba yang merupakan jebolan Barcelona maju sebagai Algojo dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tak ada satupun gol tambahan hingga pertandingan usai. Skor 1-0 untuk kemenangan Guinea memastikan mereka bermain di Olimpiade Perancis 2024. Ya, tidak dipakainya VAR di laga ini membuat wasit utama memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengambil keputusan, sehingga beberapa kali keputusannya menjadi kontroversi di lapangan, seperti yang terjadi di babak kedua menit ke-72, di mana wasit menunjuk titik putih penalti yang kedua kalinya bagi Guinea, setelah menganggap Alfeandra Dewangga melakukan pelanggaran terhadap pemain Guinea saat merebut bola dengan tackle di dalam kotak penalti Indonesia. Pemain PSIS Semarang itu sempat melayangkan protes terhadap keputusan yang diambil François Letexier tersebut, sebab ia merasa telah mendapatkan bola sebelum lawan terjatuh. Dari tayangan ulang pun memperlihatkan bahwa Dewangga memang berhasil menyentuh bola terlebih dahulu. Pelatih Timnas Indonesia juga melakukan protes keras terhadap keputusan wasit tersebut, bahkan sampai mendapat kartu merah dan harus meninggalkan lapangan. Namun protes yang dilayangkan Dewangga dan kawan-kawan serta Sintayong tak mampu merubah keputusan wasit untuk tetap memberikan hadiah penalti bagi tim Guinea U23. Beruntung bagi Timnas Indonesia, Algojo penalti Guinea kali ini gagal mengeksekusi tendangannya dengan baik sehingga bola tendangannya melenceng mengenai mistar gawang Indonesia. Ya, tidak digunakannya video asisten referee atau VAR di laga ini membuat wasit tak bisa mengecek ulang insiden Dewangga tersebut. Hal itu tentu saja sangat disayangkan, mengingat di Piala Asia U23 kemarin VAR digunakan dengan maksimal. Sebelum laga, ada kekhawatiran bahwa Timnas Indonesia U23 akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Guinea. Salah satu alasannya ialah secara postur tubuh, Timnas Indonesia kalah dibanding wakil dari Afrika tersebut. Ya, para pemain Guinea U23 banyak yang bertubuh besar dan kekar. Namun nyatanya, mereka begitu gampang terjatuh ketika berebut bola dengan pemain Indonesia U23. Bahkan para pemain Timnas Indonesia pun sampai dibuat kesal oleh ulah para pemain Guinea yang sering terjatuh dan tertidur di lapangan. Anak-anak Garuda Muda paham bahwa yang dilakukan para pemain Guinea itu hanya untuk mengulur waktu dan mencari simpati wasit saja. Sebelum laga Timnas U23 melawan Guinea berlangsung, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengatakan persiapan timnya untuk menghadapi laga melawan Guinea mendapati sejumlah kendala. Di antaranya kurangnya ketersediaan pemain di lini belakang, di mana setidaknya ada 3 pemain belakang andalan Sintayong yang tidak bisa dibawa ke Prancis untuk bermain melawan Guinea.
Ketiga pemain belakang yang harus absen tersebut ialah Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Ya, Justin Hubner dan Elkan Bagot tidak mendapatkan izin dari pihak klubnya. Sementara Rizky Ridho terkena akumulasi kartu merah yang ia dapatkan saat melawan Uzbekistan di pertandingan semifinal Piala Asia U23. Absennya ketiga pemain tersebut tentu saja berdampak bagi kekuatan lini belakang timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, sebelum pertandingan pelatih Sintayong mewanti-wanti anak asuhnya untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa meraih kemenangan. Ya, memang sebelum melawan Guinea, skuad kita jujur kurang baik, khususnya di lini belakang. Jadi, dengan skuad yang ada saat ini, kita harus bekerja keras sampai akhir pertandingan dan membawa hasil yang baik, ucap Sintayong. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen no many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Permainan ciamik dan menonjol Nathan Chow-aon tidak berhenti di gelaran Piala Asia saja. Pemain yang memiliki darah Semarang itu kembali menunjukkan kebolehannya saat melawan Guinea, meski diplot sebagai bek tengah. Ya, beberapa kali ia melakukan penyelamatan penting bagi Garuda Muda di laga ini, sehingga gawang Indonesia masih selamat dari ancaman Guinea. Seperti yang terjadi saat Nathan berada di bawah Mistar, di belakang menjaga gawang Hernando Ari. Ia berhasil menyapu bola tendangan pemain Guinea dengan sangat baik, sehingga Guinea gagal mencetak gol di momen itu. Selain performanya yang luar biasa, satu hal lain yang menjadi sorotan dari pemain berusia 22 tahun itu ialah aksinya yang kerap memarahi rekannya di lapangan. Ya, gestur marah-marah Nathan saat memberikan instruksi kepada rekan-rekannya kini telah menjadi pemandangan yang lumrah di skuad Garuda Muda. Hal itu pun kembali ia lakukan di pertandingan kali ini. Di balik sikapnya yang dingin di luar lapangan, Nathan Chow-aon ternyata memiliki sikap leadership yang luar biasa. Tak heran aksi Nathan tersebut justru mendapat pujian dari sang pelatih. Ya, Sintayong menilai hal yang dilakukan Nathan tersebut adalah hal yang baik, terutama dalam hal komunikasi antar pemain. Sintayong bahkan meminta pemain lainnya untuk belajar dari Nathan. Ya, untuk Nathan, hal seperti itu pemain kita harus belajar. Sepertinya ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan bagi pemain Indonesia. Artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting taktik bicara dari taktik lain, tetapi pemain lokal kita terlalu diam. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Nathan sangat baik. Justru itu yang saya minta kepada semua pemain. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa bersalah ketika memberi teguran kepada pemain lain. Komunikasi harus berjalan dengan baik dan itu yang harus dilakukan terus, ucap Sintayong. Ya, melihat performa Nathan Chow-aon yang selalu bisa diandalkan dan juga jiwa leadershipnya yang luar biasa, bukan tidak mungkin Sintayong akan segera menunjuknya sebagai kapten timnas berikutnya.